Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Quran adalah wahyu Allah. Diturunkannya Al-Quran untuk kemaslahatan umat. Manusia akan damai, tentram, dan sejahtera jika Al-Quran dijadikan pijakan. Di antara fungsi Al-Quran sebagai obat, manusia mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan jika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa, menjadikan diri ini sebagai penyelesai terhadap problem kehidupan. Jika masalah muncul di dalam diri ini, obat penawarnya adalah Al-Quran. Al-Quran dalam konteks ini perlu diorientasikan pada 3 hal. Pertama, Al-Quran sebagai penenang jiwa. Batin ini akan gundah, hati ini akan kacau, jiwa ini tidak menentu kalau kehidupan kita lepas dari Al-Quran. Sebaliknya, kedamaian muncul jika Al-Quran kita jadikan sandaran. Penyerahan diri kepada Allah itu muncul sekaligus kehadiran Tuhan di dalam diri ini ada. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika Allah disebut, hati mereka bergetar, hati mereka bergejolak, menginginkan Allah hadir di dalam dirinya dan berupaya menghadirkan dirinya di kehadiran Allah. Demikian juga jika ayat-ayat Allah dibaca, keimanan bertambah, gelora hati semakin menampakkan ketenangan dan kedamaian. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Selain itu, orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka menyerahkan diri. Al-Quran sebagai penyejuk dan penentram jiwa merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita perkuat dalam keseharian. Al-Quran adalah mukjizat yang tentu berbeda dengan karya-karya yang lain. Karya-karya yang lain berupa syair, berupa sastra yang kemudian dilakukan tanpa menggunakan instrumentalia, mungkin yang melantunkan lagu tidak nikmat, mungkin yang mendengarkan lagu tidak enjoy. Berbeda dengan Al-Quran, meskipun tanpa menggunakan instrumentalia, lantunan ayat-ayat Allah akan merasuk di dalam jiwa. Berbagai musabaqah, lomba tilawatul Quran tanpa menggunakan instrumentalia, lantunan ayat Al-Quran mampu menembus relung hati orang yang mendengarkan. Tapi berbeda dengan karya-karya yang lain. Wajar jika
banyak orang yang merindukan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, cukup dengan membaca Al-Quran. Kedua, Al-Quran sebagai pemahaman. Sebagai umat yang beriman, membaca tidak cukup, meskipun membaca dianggap ibadah. Al-Quran perlu difahami, didalami untuk memunculkan ilmu pengetahuan dengan melakukan kajian di balik makna ayat. Dengan bertadabbur, bertafakkur, kita harapkan mampu menemukan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, penuh berkah, penuh hikmah, penuh manfaat. Hikmah, manfaat dan berkah di dalam Al-Quran perlu kita cari. Di balik ayat-ayat Al-Quran perlu kita tusuri untuk bertadabbur, bertafakkur, menangkap di balik makna. Liyadabbaru ayati, sekaligus menjadikan Al-Quran pijakan untuk menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di era kontemporer, globalisasi yang kemudian melekatkan belahan negara dalam satu kesatuan, menjadikan kita sadar bahwa berbagai kemunculan ilmu pengetahuan perlu disinari dengan Al-Quran. Kita sebagai umat mukmin tidak mengantagoniskan nilai-nilai Al-Quran dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Kita punya kewajiban untuk mengintegrasikan konsep-konsep ilmu pengetahuan, teori-teori ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tujuan dari ingin yang kita capai membentuk peradaban umat. Peradaban yang kita inginkan bukanlah peradaban yang membuat kerusakan. Peradaban yang kita inginkan peradaban yang membuat pencerahan dengan berdimensi moral dan nilai di dalam Al-Quran. Harapan kita, umat Islam secara khusus di Indonesia perlu melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan dengan mengungkap di balik yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai perilaku. Rasul perilakunya Al-Quran. Rasul membentuk negara, membangun masyarakat secara damai dan tentram, pijakannya Al-Quran. Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai umat Islam perlu merujuk kepada perilaku Rasul, yaitu landasan Al-Quran. Jika Al-Quran sudah menyinari jiwa kita dan kita selalu berorientasi dan perilaku sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, maka perilaku kita perilaku bermoral. Hati kita hati yang memancar spiritual baik. Kekejaman, kekejian yang ada di dalam diri ini hilang karena spiritualisasi Al-Quran sudah berada di dalam jiwa kita dan kita menjadikan Al-Quran sebagai perilaku di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, mengorientasikan pada 3 dimensi, dimensi penenang jiwa, dimensi pemahaman, dan dimensi yang berorientasi pada perilaku. Harapan kita menjadi umat yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.